Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehat sehingga pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di pendampingan individu kedua. Uh, Yeah. karena kondisi pandemi yang semakin meningkat kasusnya, jadi untuk pendampingan individu kedua kali ini kita menggunakan moda daring seperti itu. Yeah, Pak, siap. Nah, bagaimana kabarnya Pak Lalu Darwati? Alhamdulillah, Pak, baik-baik saja. Baik, Masih sehat, masih semangat. Alhamdulillah. Mohon izin untuk pendampingan kali ini kita akan membahas yang pertama terkait umpan balik CGP tentang penerapan komunitas praktisi. Yang kedua, umpan balik CGP tentang proses penerapan disiplin positif. Yang ketiga, tentang tugas yang akan dibawa di lokakarya ketiga. Berikutnya adalah rencana yang akan dilakukan CGP terkait praktik disiplin positif dan perintisan komunitas praktisi. Terakhir adalah feedback pendampingan hari ini. Apakah Pak Lalu Darwati sudah siap? Siap, insya Allah siap. Baik, bismillah. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa saja proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir? Mungkin bisa diceritakan Pak Lalu Darwati? Ya, terima kasih Pak. Untuk proses 1 bulan terakhir ini, saya mempersiapkan untuk membentuk suatu komunitas praktisi di sekolah saya, SMA 1 Kuripan. Dan rancangannya sudah jadi, tinggal pelaksanaan Pak. Terbentur dengan waktu dan kesibukan yang begitu padat, sehingga pelaksanaan untuk komunitas praktisi itu belum bisa terlaksana sampai sekarang. Tinggal menunggu waktu saja Pak untuk eksekusi pelaksanaan komunitas praktisi. Luar biasa. Nah, terkait dengan komunitas praktisi yang sudah dirintis ya, apa pengalamannya dalam merintis komunitas praktisi? Ya, karena saya merasa dapat dukungan penuh dari kepala sekolah, sehingga dalam membentuk komunitas praktisi ini bisa berjalan dengan apa yang sesuai dengan apa yang diharapkan, dan juga dukungan dari rekan-rekan sejawat atau guru-guru yang ada di SMA 1 Kuripan ikut berpartisipasi aktif dalam ingin melakukan suatu perubahan paradigma dalam menjalankan pendidikan di tahun 2021 ini. Dan saya merasa juga bisa dengan tanpa ada kendala yang berarti untuk membentuk suatu komunitas ini, juga didukung oleh teman-teman CGP yang lain, dan sehingga komunitas praktisi yang ada di sekolah SMA 1 Kuripan mudah-mudahan insya Allah bisa terbentuk dan bisa terlaksana dengan baik. Demikian Pak. Terima kasih. Mungkin boleh diceritakan Pak Lalu Darwati, komunitas praktisinya jenisnya seperti apa? Atau kegiatannya seperti apa? Ya, nanti kita akan pertama memperkenalkan dulu apa-apa pengalaman pembelajaran yang kita dapat dari program guru penggerak ini. Itu yang akan kita salurkan kepada teman-teman guru di SMA 1 Kuripan, maupun kita undang juga teman-teman guru dari sekolah lain. Kemudian juga kita memperkenalkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, dan juga ini mengubah paradigma disiplin positif yang kita terapkan di sekolah, serta juga bagaimana proses pembelajaran di kelas, ya misalnya kayak kita buat kesepakatan kelas, dan itu rencana
yang udah disetujui sama kepala sekolah untuk melakukan itu kesepakatan kelas itu. Kita berkolaborasi dengan semua wali kelas untuk sama-sama melakukan kesepakatan kelas supaya yang kita harapkan nanti bisa terbentuk, salah satunya ya disiplin positif itu, dan juga yang terkait dengan penghukuman itu, kita berusaha akan meniadakan penghukuman, tapi yang ada adalah konsekuensi dari kesepakatan yang sudah dibuat. Itu Pak rencananya. Baik, luar biasa. Terima kasih. Nah, selanjutnya, apa tantangan selama perintisan komunitas praktisi? Apakah mungkin ada penolakan dari pihak-pihak tertentu? Mungkin nih, silakan. Ya, kalau untuk tantangan, saya merasa hanya waktu saja. Terkait dengan waktu yang jadi tantangan. Kalau untuk pelaksanaan ke depan, karena semua udah mendukung, udah kita sosialisasikan, jadi saya rasa tidak ada tantangan yang cuma cukup di pengelolaan waktu saja yang saya rasakan tantangannya. Karena berbagai kesibukan gitu kan. Ya, Dari setiap anggota juga punya kesibukan, kita juga kesibukan dan padat untuk saat-saat ini, tapi ke depan ya mudah-mudahan kita bisa atasi tentang pengelolaan waktu ini saja. Oke. Ya, semoga kedepannya berjalan lancar ini ya. Ya, amin. Nah, hal-hal apa saja yang menarik selama proses pembelajaran merintis komunitas praktisi? Ya, hal yang menarik buat saya itu yang sangat-sangat menarik adalah mengubah pandangan kita dalam menjalankan dunia pendidikan saat ini, zaman ini, mengubah paradigma pemikiran kita untuk bagaimana pengajaran di kelas, bagaimana menciptakan lingkungan di sekolah. Jadi perubahan 360 derajat mungkin saya pikir untuk para kita seperti yang diajarkan di program guru penggerak ini. Mungkin nanti akan berubah drastis begitu. Amin. Mudah-mudahan itu yang saya rasakan gitu. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke instrumen yang kedua, yaitu tentang proses penerapan disiplin positif. Pertanyaan yang pertama, apa saja usaha Pak Lalu Darwati untuk mengembangkan disiplin positif siswa di kelas? Mungkin bisa diceritakan. Ya, yang pertama saya lakukan adalah terkait dengan budaya lokal yang ada di daerah kita, di sekolah itu, seperti sopan santun. Yang kita terapkan pertama adalah selalu memberi salam kepada siswa, memberi salam kepada Bapak Ibu guru. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa, itu sudah terbentuk di sekolah yang untuk yang muslim, sudah ada tahfiznya, dan juga dalam kegiatan keagamaan itu pembinaan siswa-siswa yang bermasalah, ya, karena kita sudah tidak menerapkan lagi penggunaan hukuman, tapi kita lebih mendekatkan kepada kerohanian siswa melalui kegiatan keagamaan ini. Yang non-muslim juga sudah ada komunitasnya dalam pembentukan karakter siswa tersebut. Itu yang sudah ada, tinggal implementasinya dalam aksi nyata nanti di tahun ajaran baru ini, Pak. Baik, luar biasa sekali. Nah, bagaimana respon siswa terkait dengan penerapan budaya positif di kelas ini? Ya, alhamdulillah, dibantu dengan OSIS juga dalam penerapan budaya positif di sekolah ini bagi siswa kita. OSIS juga mendukung 100% untuk mengubah
karakter budaya kita di sekolah, dan tanggapan siswa-siswi juga sangat mendukung, dan ini merupakan hal yang baru menurut mereka, sehingga ada nuansa baru yang mereka rasakan dalam interaksi sosial, pembelajaran di kelas, dan insya Allah ke depan dalam implementasinya dalam aksi nyata bisa lebih ditingkatkan lagi di tahun ajaran baru ini, Pak. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih, Mi. Nah, apakah ada tantangan nih dalam penerapan budaya positif di kelas? Mungkin ada penolakan atau seperti apa? Ya, untuk tantangan yang berarti sampai saat ini tidak saya temukan, karena prinsipnya kalau sudah kita didukung 100% dari level atas sampai ke level bawah, saya pikir insya Allah tantangan itu tidak akan begitu berarti, ya. Dan kami semua dan saya sendiri juga merasa riang gembira, senang menjalankan itu. Dan kalau dilandasi dengan rasa senang hati untuk melakukan sesuatu, saya pikir tantangan yang lain tidak ada jadi masalah gitu. Baik, baik. Amin, amin. Nah, terkait dengan apa namanya bentuk hubungan atau relasi yang dibangun antara Pak Lalu Darwati dengan siswa itu seperti apa? Mungkin apakah menempatkan diri sebagai teman atau orang tua? Mungkin bisa diceritakan. Ya, yang pertama saya lakukan adalah menjalin komunikasi dulu, Pak, antara siswa, artinya seperti teman gitu kan. Kita saling sharing, menceritakan apa kendalanya, terus bagaimana keinginan mereka dalam belajar, sehingga nanti di level berikutnya kita berperan sebagai orang tua. Itu yang kita lakukan, Pak, untuk siswa saat ini. Baik, baik, luar biasa. Sehingga nanti interaksinya berjalan dengan baik ya. Itu yang kita harapkan. Oke, terima kasih. Nah, perubahan apa yang Pak Lalu Darwati rasakan dalam berinteraksi dengan siswa setelah menerapkan disiplin positif ini? Ya, salah satunya adalah siswa aktif dalam menggali keilmu pengetahuan sesuai dengan minat mereka, khususnya untuk bahasa Inggris gitu ya. Yang minat dengan bahasa Inggris, banyak yang tidak sabar melakukan kegiatan pembelajaran. Kita membangun English Club untuk ekskul di sana, hingga mereka banyak bertanya kapan kita English Club, kapan kegiatannya begitu, karena pandemi saat ini semakin meningkat. Jadi saya respon ya belum berani untuk melakukan hal itu, tunggu ke kebijakan dari pusat dulu begitu. Baik. Dan khususnya interaksi pembelajaran mereka semakin termotivasi gitu, semakin semangat begitu ya. Karena terjalin komunikasi yang baik antara guru dan murid itu sudah berjalan dengan baik, sehingga pembelajaran yang insya Allah nanti bisa berjalan dengan baik juga. Amin, amin. Nah, baik, kita lanjut ke instrumen yang ketiga, yaitu tentang tugas yang akan dibawa di lokakarya ketiga. Nah, ya. Dengan tugas yang kemarin dibagikan ya, nah, apakah Pak Lalu Darwati sudah menyelesaikan tugasnya? Alhamdulillah sudah semua, Pak. Tinggal dibawa aja besok. Sudah siap. Ya. Nah, yang saya belum tahu masalah itu kemarin, Pak, yang masalah yang diisi lewat form itu. Sudah saya cek, katanya 5 siswa sudah mengisi, tinggal rekan sejawat yang belum, Pak. Siap, rekan sejawat dan Pak Kepala mungkin. Ya, betul, Pak, betul. Ya. Apakah Pak Lalu Darwati mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas terkait lokakarya ketiga tersebut? Yang gimana, Pak?
Apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas untuk lokakarya ketiga? Alhamdulillah semua berjalan lancar dan siswa-siswi juga antusias untuk mengisi formnya. Terus rekan sejawat juga merespon dengan positif. Jadi saya pikir tidak ada masalah, sudah berjalan dengan aman, baik gitu. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut ke instrumen keempat tentang rencana yang akan dilakukan CGP terkait penerapan disiplin positif dan perintisan komunitas praktisi. Yeah. Pertanyaan pertama, terkait umpan balik dari respon yang diterima oleh murid Bapak Ibu CGP, apa perbaikan yang akan dilakukan mengenai praktek penerapan disiplin positif? Ya, untuk saya sendiri, saya pribadi, tentu saja saya akan memberikan contoh atau teladan kepada siswa-siswi juga kepada rekan Bapak Ibu guru yang lain, dan yang berikutnya juga akan memberikan contoh mengenai ini rencananya Pak ya, untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian saya akan mulai dari hal yang kecil dulu, misalnya jadi wali kelas di lingkungan kelas saya. Itu rencana saya, Pak. Baik, baik. Terima kasih nih. Semoga kedepannya berjalan dengan lancar ya. Amin, amin, amin. Nah, ini terkait komunitas praktisi. Apa rencana yang akan dilakukan oleh Pak Lalu Darwati bersama rekan-rekan ya, terkait dengan kegiatan di komunitas praktisinya? Mungkin bisa diceritakan. Ya, karena draftnya sudah jadi, terus materi-materi yang sudah kita susun, dan dari materi yang kita susun itu, kita berharap nanti para Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu ada pemikiran yang sama terhadap program guru penggerak ini, sehingga mereka juga ikut berpartisipasi aktif mengikuti program ini. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin di modul 21 ini kita sudah dapat bagaimana menyusun rencana pembelajaran, dan saya berharap juga nanti Bapak Ibu guru bisa menggunakan pendekatan pembelajaran yang sudah kita pelajari, dan juga yang terpenting itu kegiatan pembelajaran di kelas yang berpusat pada siswa, gitu Pak. Terus yang terakhir, kita berharap Bapak Ibu guru itu memiliki pemikiran yang sama dengan bagaimana cara membangun karakter siswa sesuai dengan yang diamanahkan dalam program guru penggerak ini. Demikian, Pak. Baik, luar biasa sekali. Nah, yang masih terkait komunitas praktisi, strategi apa saja yang dilakukan oleh Pak Lalu Darwati dan rekan-rekan untuk segera memulai komunitas praktisi ini di sekolah? Strategi yang pertama saya lakukan adalah pendekatan. Khususnya kami berdua yang ada di SMA 1 Kuripan itu mendekati kepala sekolah dulu, ya, membicarakan tentang berbagai hal di sana, dan ternyata Bapak Kepala Sekolah itu mendukung sepenuhnya, dan bahkan ini adalah agenda pertama yang harus segera terlaksana guna mengubah paradigma dalam menjalankan pendidikan di tahun ajaran baru ini. Yang kedua, saya lakukan juga pendekatan kepada Bapak Ibu guru, dan mereka responnya alhamdulillah positif, siap
mensukseskan kegiatan kita nanti. Setelah rencananya sih setelah MOS ini atau perkenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, Pak. Baik, baik. Amin, amin. Alhamdulillah. Nah, kita sampai di akhir wawancara nih gini terkait dengan proses pendampingan hari ini. Baik, yang pertama, apa perubahan menyenangkan yang dirasakan oleh Pak Lalu Darwati setelah menerapkan disiplin positif dan berdiskusi dalam pendampingan hari ini? Ya, saya salah satunya yang sangat saya rasakan dan insya Allah saya akan kembangkan ke depan, yaitu aktif dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah, dalam bentuk apapun itu di sekolah, dan dari kegiatan itu saya menyisipkan apa-apa yang saya dapatkan dari pelatihan guru penggerak ini. Dan salah satunya ya kedisiplinan, yang kedua akhlak mulia itu sopan santun, bagaimana akhlak kita terhadap sesama gitu kan. Yang karena pembelajaran belum dimulai, ya masih kita bergelut di lingkungan sekolah. Jadi yang saya tunjukkan adalah karakter interaksi komunikasi guru dengan guru, guru dengan murid, gitu. Dan saya secara pribadi sudah berani, sudah mau menonjolkan diri dalam segala kegiatan Anda di sekolah itu yang sebelum-sebelumnya saya cukup Pak, kalau sudah selesai mengajar, selesai urusan gitu. Tapi sekarang saya sudah berani berinteraksi dengan rekan-rekan dan juga semua siswa gitu. Dan itu yang saya rasakan perubahan yang terjadi dalam diri saya. Luar biasa sekali. Dan terakhir nih Niki, nah terkait dengan pendampingan hari ini yang dilaksanakan secara daring ya, mungkin apa saja yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Yang sudah baik, saya kira apa yang sudah berjalan saat ini, saya pikir sudah baik dari segi komunikasinya, dari segi informasinya, sehingga CGP tidak mengalami kesulitan dalam melakukan tugas atau segala hal atau yang lain juga. Sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan dari kegiatan CGP saya merasa tidak ada kebingungan lagi, sudah jelas semua dan sudah lanjut. Saya pikir tidak ada yang tidak baik, sudah berjalan sesuai dengan harapan. Dan saya mengucapkan juga terima kasih sama Pak Ipan sudah memberikan informasi-informasi yang kita butuhkan sehingga tugas yang kita laksanakan insya Allah alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah pendampingan hari ini sudah selesai. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam membawakan kegiatan hari ini banyak kesalahan nih. Ya, sama-sama Pak. Saya juga minta maaf kalau molor waktunya karena kesibukan gitu kan. Sehingga ya. Baik, tetap semangat, sehat selalu. Ya. Dan semoga kegiatan komunitas praktisi yang sedang dirintis berjalan dengan baik. Siap. Terima kasih Pak. Baik. Mohon doanya mudah-mudahan berjalan dengan baik. Amin, amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.